Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dola Sri Rezeki dengan NIM 21000184330 dari kelas I ingin memenuhi tugas UK 1 PWeb 2022 dengan dosen pengampu Pak Ali Tarmuji, ST MCS. Pertemuan 1. Sejarah dan perkembangan teknologi web. World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengguna global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. www bukanlah internet tetapi merupakan jaringan terbesar dan terpopuler di internet. Dengan World Wide Web, kita dapat masuk atau surfing ke berbagai web page menggunakan bahasa khusus yang disebut Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dan komputer lainnya yang membentuk jaringan itu. GitLab. GitLab adalah salah satu metode online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan, versioning, dan proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Di sini ada screenshot pendaftaran GitLab. Berikut merupakan profil GitLab saya. Pertemuan 2. Arsitektur pemrograman web berbasis client-server. Client-side. Client-side adalah teknik yang digunakan dalam pengembangan web yang melibatkan penggunaan skrip yang berjalan di browser mesin klien. Client-server. Server-side scripting adalah teknik penggunaan skrip di dalam web server untuk merespon request dari browser yang digunakan oleh pengunjung. Lalu ada tugas 2A, konsep client-side dan server-side. Di dalam tugas ini terdapat pengamatan analisa terkait konsep client-side dan server-side. Tugas 2B, Tools Programming Web, Editor Source Localhost. Di sini saya menggunakan editor Sublime Text. Tugas 2C, Tools Programming Web, Web Server Lokal. Di sini saya menggunakan Tools XAMPP. Tugas 2D, Tools Programming Web, Tools Kolaborasi, Invite Member. Di dalam GitLab, saya menginvite Pak Ali Tarmuji sebagai dosen pengampu saya. Git. Git adalah perangkat lunak pengendali versi atau proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds, yang pada awalnya ditujukan untuk pengembangan kernel Linux. Desain Git terinspirasi oleh Bitkeeper dan Monoton. Git Client. Tugas 2E, pemasangan Git Client. Di sini saya menggunakan SmartGit. Pertemuan 3. Client-side Programming, Sintaks Dasar HTML, Formatting, Tabel. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Jadi, HTML dapat dianalogikan sebagai pondasi awal dalam penyusun kerangka halaman web secara terstruktur sebelum membahas terkait tampilan desain dan sisi fungsionalitas. Tugas 3A, pemahaman HTML. Di dalam tugas ini terdapat pengertian HTML, sejarah HTML, dan lain-lainnya. Tugas 3B, memformat paragraf dengan HTML. Membuat paragraf di dalam HTML. Tugas 3C,
pencetakan huruf, font dengan HTML. Di dalam HTML sini, kita dapat mencetak huruf dengan cetak tebal, miring, garis bawah, tebal miring, dan kombinasi. Tugas 3D. Teks pangkat atas dan bawah HTML. Di dalam HTML ini terdapat teks yang terdapat pangkat atas dan bawah. Biasanya, teks ini digunakan dalam rumus kimia atau matematika. Tugas 3E. Teks ganti baris. Terdapat teks yang mengganti paragraf atau kalimat. Tugas 3F. Teks font di HTML. Di dalam HTML sini terdapat size font, warna font, dan karakter font. Tugas 3G. Menyisipkan gambar dan ancor link HTML. Di dalam HTML sini saya menyisipkan image, kalimat, link reclap, dan image dengan link. Lalu ada tugas yang bisa diklik pada halaman selanjutnya, dan email. Tugas 3H. Pemformatan tabel di HTML. Di sini saya membuat tabel data mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang terdiri dari nomor, NIM, nama, dan kelas. Selanjutnya, pertemuan 4, Client-Side Programming, Frame dan Form. HTML, Hypertext Markup Language, adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Tugas 4, membuat form dan div. Di dalam HTML sini, saya membuat biodata mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang terdiri dari nama, NIM, kelas, tanggal lahir, agama, alamat, fakultas, program studi, jenis kelamin, email, dan biografi. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.